Pemirsa, di siang hari ini kami sorot kasus seorang balita di Kabupaten Sukabumi yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh diduga dipenuhi cacing parasit. Kasusnya pun sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan membuatnya geram. KDM mengancam akan menghentikan sementara bantuan desa karena telah lalai terhadap warganya. Insya Allah jalannya luar biasa. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Bismillah. Kasus Raya menjadi cerminan potret kondisi mengurus dan membesarkan Raya dengan baik. Pemirsa, kasus ini jadi ramai setelah video yang diunggah oleh lembaga relawan bantuan sosial Rumah Teduh Sahabat Iin. Dalam postingan ini diperlihatkan bocah perempuan bernama Raya yang tinggal di Kabupaten Sukabumi mengalami penyakit cacingan atau askariasis yang parah hingga cacing gelang hidup sepanjang 15 cm keluar dari lubang hidungnya. Korban diduga terjangkit cacing parasit karena sejak bayi sering bermain di kolong rumahnya yang juga menjadi kandang ayam dan penuh kotoran hewan. Tim relawan kemanusiaan kemudian mengevakuasi Raya pada 13 Juli 2025 untuk perawatan di rumah sakit. Namun takdir berkata lain, Raya bocah 4 tahun ini akhirnya meninggal dunia di tanggal 22 Juli 2025. Raya tidak mendapatkan perhatian dalam penanganan medisnya karena ia dibesarkan oleh seorang ibu yang juga memiliki gangguan mental dan sang ayah yang mengalami sakit parah. Insya Allah jalannya luar biasa. Udah lama banget ya Komisi 4 ya? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi peristiwa ini. KDM mempertanyakan kenapa birokrasi dari tingkat atas hingga RT tidak ada rasa empati dan lalai terhadap warganya. Deddy Mulyadi pun memberikan sanksi terhadap desa tersebut dengan menunda bantuan desa karena dianggap tidak mampu mengurus warganya. Seorang anak bernama berumur 3 tahun berasal dari Kabupaten Sukabumi pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Semua orang bicara anggaran, semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Kondisi rumah keluarga Raya yang meninggal dunia dengan kondisi tubuhnya dipenuhi cacing, hidup dalam serba kekurangan, kemiskinan membuat keluarga ini tidak mampu untuk mengobati anaknya yang sejak lahir dalam kondisi kekurangan gizi. Aparat kecamatan, desa, dan polisian sektor Kelapa Nunggal yang beberapa waktu lalu mendatangi rumahnya di kampung Pandangenyang, Bandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk mengecek kondisi keluarga bayi yang meninggal dunia dengan kondisi tubuhnya dipenuhi cacing. Rumah yang berada di pelosok ini cukup jauh dan membuat warga pasangan Udin dan Endah tidak mampu membawa anak tiganya Raya untuk berobat ke puskesmas tempat. Sejak kecil Raya sudah kekurangan gizi dan masuk dalam bayi di bawah garis merah. Diketahui sang ibu mengalami gangguan mental, tidak sanggup mengasuh anak bungsunya. Sementara itu bidan desa Cisri Mariati mengatakan sempat akan membawa bayi ini untuk dirawat namun seringkali ditolak oleh keluarganya. Sejak bayi Raya masuk dalam kategori bayi di bawah garis merah atau BGM. Sudah bergabung bersama kami relawan yang menemukan adik Raya ini, Iin Aksin, founder Rumah Teduh Sahabat Iin, kemudian juga ada Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara. Selamat siang Teh Iin dan juga Pak Iswara. Siang, Mas. Mas Anggi, selamat siang, Teh Iin. Ya, siang, selamat siang. Tentu kita sangat tersentuh ya, ada kabar seperti ini dan sangat memprihatinkan begitu. Saya akan ke Teh Iin dulu, Teh. Jadi teman-teman dari Rumah Teduh Sahabat Iin ini bagaimana akhirnya tahu ini ada kasus adik Raya sehingga teman-teman datang ke sana?
Ya, alhamdulillah. Kami kan di Sukabumi memang ada 3 rumah ya, Mas Anggi. Kita punya 3 rumah teduh di Sukabumi dan kita punya layanan call center. Jadi ada kerabatnya Raya ini yang kontak ke call center pada tanggal 13 Juli. Melaporkan kondisi Raya tapi tidak disebutkan Raya dalam kondisi cacingan karena mereka berpikirnya Raya dalam kondisi TBC aja. Cuman ketika pada tanggal 13 Juli itu kita assessment langsung datang ke rumahnya, memang Raya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kita udah pakai tensi, kita ukur, kita pasang oksigen juga, Raya sudah dalam keadaan tidak sadar. Jadi saat itu kita memutuskan untuk bawa langsung Raya ke kota Sukabumi, bukan ke rumah sakit kabupaten, karena kita berpikir Raya kondisinya udah kronis. Jadi kita bawa ke RSUD Sukabumi. Pada hari itu juga kita mendapatkan laporan. Oke. Teh, pada saat itu apakah sempat ada semacam pertolongan pertama ketika melihat kondisi adik Raya ini sudah kondisinya pingsan begitu, Teh? Ya, kita ukur saturasi dan tensinya, lalu kita pasangkan oksigen dan langsung dibawa aja ke rumah sakit. Karena kan memang kita keterbatasan alat juga ya, jadi kita langsung bawa ke rumah sakit, dimasukin ke UGD, ternyata nggak lama di IGD langsung diputuskan untuk masuk ke PICU, jadi emang kondisinya udah kritis banget sih. Oke, pada saat itu orang tuanya bagaimana kondisinya, Teh? Kelihatan shock banget, tapi gini loh Mas, saya kan memang menangani selain rumah teduh, saya menangani pasien-pasien mental juga. Menghadapi kondisi seperti ini, kita nggak bisa mengharapkan izin ikhlas dari orang tuanya ya, kalau kondisi udah darurat kayak gini gitu. Jadi ya kita paham tidak paham, sebenarnya menurut saya kita berhak untuk mengambil si anak, karena terbukti anaknya tidak terurus dengan baik gitu loh. Tapi alhamdulillah saat itu dimudahkan, karena hadir juga beberapa warga dan mereka mendorong ya, karena kondisi anaknya udah pingsan ya gitu, dan ibunya udah ketakutan ya, relatif mudah sih sebetulnya ngambilnya, alhamdulillah. Oke, Teh, apakah memang benar bahwa warga sekitar ini menghadapi kendala sehingga tidak bisa membantu adik Raya dengan cepat? Iya, karena mungkin rumahnya ada di pelosok ya, Mas Anggi ya, rumahnya ada di pelosok dan kemudian mungkin menghadapi keluarganya yang tidak bisa diajak komunikasi. Raya ini kan dibesarkan oleh neneknya ya, yang sudah tua juga. Cuman mohon maaf, kami ini sering banget menghadapi kasus-kasus seperti ini. Jadi sebetulnya memang kita harus extra effort sih Mas untuk bisa bawa kasus seperti ini. Artinya masa mungkin kita menyerahkan keputusan seorang Raya kepada ibu yang ODGJ. Termasuk yang saya baca di banyak komentar netizen, apa bisa mengandalkan misalnya ibunya sudah mendapatkan obat-obatan cacing, kan nggak mungkin dia bisa memberikan obat-obatan itu pada anaknya. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita pantau langsung atau kita urus langsung Rayanya, daripada mengandalkan orang tuanya yang ODGJ gitu loh. Jadi lebih ke kita bisa bertindak mungkin lebih ekstra cepat dan ekstrim mungkin kalau kita melihat memang Rayanya nggak terurus dengan baik. Oke, saya ke Pak Iswar. Pak, ini KDM saja sempat berkomentar begitu ya, bahwa ada kemungkinan kelalaian dalam pemerhatian atau juga deteksi dini kasus kesehatan di desa begini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pertama atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat kami tentunya sangat prihatin ya. Kami terkejut di saat pemerintahan yang baru ini, pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, Kang Herwan bersama DPRD Jawa Barat sedang gencar-gencarnya menaikkan perhatian kita terhadap sektor kesehatan, termasuk juga anggarannya. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, di Desa Cianaga di Kecamatan Kabandungan. Kami sangat kaget dan sangat wajar kalau Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi juga marah dan memberikan sanksi kepada beberapa wilayah di daerah Sukabumi. Dan selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat kemarin sudah melakukan beberapa langkah-langkah ya. Kami sudah membawa kedua orang tuanya ke Bandung. Tadi malam tiba kurang lebih jam 12:30 malam, itu dibawa langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Cisarua. Di Rumah Sakit Cisarua untuk diperiksa kedua orang tuanya, karena terkait dengan Ananda Raya memang sudah terlambat, tapi kita juga ingin ini menjadi pembelajaran buat semua. Dan saat ini kedua orang tuanya sudah kita bawa ke tadi malam satu sudah ada di Rumah Sakit Cisarua di Bandung. Pak Is, izin saya potong Pak. Jadi kasus adik Raya ini mungkin adalah satu dari begitu banyaknya kasus yang sebenarnya juga nggak kelihatan gitu. Kalau teman-teman dari Rumah Teduh ini nggak ketemu adik Raya, kita juga nggak tahu nih ada kasus ini begitu ya Pak.
Dari DPRD sendiri bagaimana nge-push untuk evaluasi deteksi dini paling bawah, Pak? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami, pemerintah provinsi dan DPRD ini setiap tahun ini membantu anggaran yang sangat besar kepada posyandu. Baik itu untuk pemberian makanan tambahan maupun insentif penggerak posyandunya kepada 53.000, lebih dari 53.000 posyandu se-Jawa Barat. Jadi kami juga kaget ya dengan anggaran yang cukup gitu ya, baik untuk kebutuhannya, peralatannya maupun insentif penggerak posyandunya ini bisa terjadi. Nah, ini pasti memang ada kelalaian di level tertentu. Ini harus kita mitigasi. Nah, tapi prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah provinsi ini sudah memberikan perhatian yang luar biasa ya kepada posyandu, kepada ibu hamil, kepada anak yang balita, sehingga anggaran di bidang kesehatan ini termasuk yang besar. Termasuk dalam realokasi APBD kita tahun ini, kita merealokasi sebesar 5,1 triliun, itu hanya untuk 2 sektor yang besar itu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi kami juga kecewa kalau ini masih terjadi, dan Pak Gubernur juga sangat kecewa. Kami ingin mencari sebabnya kenapa, tapi yang informasi yang kami dengar memang ini masih kemungkinan pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada anak-anak raya ternyata juga tidak sampai ke anak-anak rayanya. Jadi ada yang digunakan juga oleh orang tuanya. Seperti yang tadi sampaikan bahwa ternyata ibundanya juga ODGJ dan ayahnya juga mungkin ODGJ, tapi yang pasti sakit paru dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Cisarua. Di rumah sakit paru di Cisarua. Pak Is, apakah cukup untuk memberikan sanksi kepada pemerintah daerah atau yang di level RT, RW, lurah ini hanya dengan dihentikan dana desanya? Atau menurut Pak Is, apa cara yang paling tegas lagi supaya semua bisa terus memantau? Jadi tidak perlu harus viral dulu baru kemudian ada tindakan begitu, Pak? Ya, saya sepakat dengan itu bahwa kita harusnya preventif ya, kita harusnya preventif. Untuk itu mitigasi Pak Gubernur tadi sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan mitigasi di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat. Namun dalam case ini ada kondisi khusus di mana orang tuanya pun tidak bisa merawat raya. Orang tuanya pun juga punya masalah tersendiri. Bahkan makanan yang diberikan, pemberian makanan tambahan juga tidak sampai kepada raya. Kemudian kondisi rumahnya yang panggung dan di bawahnya ternyata ada kandang ayam, kemudian dia sering interaksi dengan ayam, itu memang kondisi yang makin tidak baik. Jadi kita harus lihat dari semua aspek ya. Saya hari ini diskusi langsung dengan Pak Gubernur, saya baru saja diskusi langsung dengan Pak Bupati, Pak Asep Jafar, juga menyampaikan kondisi tersebut. Saya minta semua pihak, semua stakeholder betul-betul mencari sebab ini terjadi kenapa dan jangan sampai ini terjadi lagi di Jawa Barat. Baik, mudah-mudahan ini kasus yang terakhir begitu ya, Pak Iswara ya, dengan ada evaluasi di sistem ya. Baik, oke, kita tunggu nanti itu janjinya. Teh In, terima kasih banyak Teh In. Jadi karena teman-teman Rumah Teduh Sahabat ini juga kita jadi tahu ada hal yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan apapun yang nanti dikerjakan oleh teman-teman Rumah Teduh Sahabat IIN ini bisa terus berdampak begitu ya Teh ya. Pak Is, Teh In, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Assalamualaikum. Pemirsa, informasi lainnya adalah aksi wisatawan menunggangi penyu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.